Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 9. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekarang sudah masuk bulan September, di mana alhamdulillah kita kemarin sudah menyelesaikan materi kita, yaitu teks laporan percobaan. Dan kali ini kita akan masuk ke materi bab 2, yaitu teks pidato persuasif ya. Jadi apabila kalian masih belum menuntaskan tugas-tugas ataupun keterampilan-keterampilan pada bab 1, dimohon kalian untuk memperbaiki, apalagi nilai-nilai yang mungkin masih kurang ya, rata-ratanya. Seperti mungkin ada kelompok Aldo, kelompok puisi ya, itu untuk keterampilannya dalam jeruk nipis itu nilainya masih belum sampai KKM. Jadi nanti bisa menghubungi Ibu ya terkait hal tersebut. Baiklah. Dan kalian bisa menyimak untuk yang lomba cerdas cermat cepat, itu pemenangnya sudah ada, tidak bisa diganggu gugat karena kan sudah sistemnya adalah cepat, cermat, dan cerdas ya, seperti itu. Baiklah, kita langsung saja ke materi dan nanti akan ada pertanyaan di sela-sela video ini, jadi mohon tidak di skip. Baiklah, kita mulai saja. Ya, ini materinya yaitu bab 2, teks pidato persuasif. Sebelum kalian belajar, kalian harus membuat peta pemikiran. Kenapa peta pemikiran dibuat bercabang-cabang? Agar kalian lebih mampu menguasai menguasai dari pembelajaran kita. Yang pertama adalah memahami pidato persuasif. Yang kedua adalah informasi dalam pidato persuasif. Yang ketiga adalah menyimpulkan nanti kalian, struktur dan penyajian gagasan. Yang pertama, di sini kalian harus bisa memahami pidato persuasif, lalu jenis-jenisnya itu apa saja, lalu pengertiannya, dan sampai metode yang digunakan dalam berpidato. Yang kedua, informasi dalam teks pidato persuasif ya. Tujuannya dan langkah-langkahnya. Yang ketiga adalah cara menyimpulkan, itu ada 4, terdiri dari definisi atau arti, terus langkah-langkah menentukan pokok-pokoknya, dan langkah menyimpulkan juga hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan. Dan yang keempat adalah struktur dan juga kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks pidato persuasif, yaitu ada 2, struktur dan ciri kebahasaan. Dan untuk terakhir adalah penyajian. Kalian pasti akan berpidato dalam menyusun pidato persuasif dan mengungkapkan secara lisan. Next. Di sini adalah kompetensi dasar yang harus kalian, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai. Ini benar-benar harus kalian kuasai. Yang pertama adalah mengidentifikasi. Ini adalah menjelaskan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasi tentang permasalahan yang aktual atau relevan. Aktual adalah permasalahan yang sedang viral atau sedang happening yang kita rasakan. Yang selanjutnya adalah menyimpulkan gagasan, pandangan, dan juga arahan dengan lingkungan hidup, dengan kondisi aktual juga. Dan 3.4 adalah menelaah. Kalau yang 4 pasti keterampilannya. 3.4 menelaah struktur juga kaidah kebahasaan, dan yang 4.4 adalah menuangkan gagasan juga termasuk keterampilan. Apa sih tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita adalah menelaah struktur pidato persuasif dan menelaah ciri kebahasaan. Nah, untuk yang ini nanti akan materinya Ibu berikan. Lihatlah di sini. Tokoh dalam gambar tersebut adalah Bung Karno, proklamator kemerdekaan Indonesia. Bung Karno dikenal sebagai orator ulung. Dengan kemampuan Bung Karno dalam memotivasi rakyat Indonesia melalui pidatonya patut diacungi jempol. Penguasaan retorika bahasa dan ekspresi ditampilkan Bung Karno saat menyampaikan pidatonya mampu membakar semangat rakyat Indonesia pada waktu itu ya.
di mana kita sedang merangkak demi kemerdekaan kita, dan Bung Karno adalah seorang proklamator juga. Baik, apakah ini masuk dengan pidato? Apakah kamu pernah berpidato di depan umum? Pada hakikatnya, pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan suatu hal atau menyampaikan sesuatu yang kita pikirkan ya, atau gagasan-gagasan apa yang akan kamu sampaikan. Hal yang disampaikan ini bisa berupa pendapat, gagasan, atau informasi tertentu. Pidato seringkali kita jumpai pada saat acara-acara tertentu berlangsung, baik elektronik maupun non-elektronik. Pidato merupakan salah satu bagian dari keterampilan berbicara, berimprovisasi mengenai isi tema yang akan disampaikan. Oke, nanti kalian bisa baca di modul juga ya. Ibu hanya menyampaikan secara garis besar saja. Oke. Lalu lihat di sini, manusia merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan sarana untuk menyampaikan idenya. Gagasan yang menyampaikan melalui pidato. Dengan berpidato, gagasan seorang bisa didengar oleh banyak orang. Lalu seluk-beluk pidato ini adalah sebagai berikut. Pengertian pidato dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti adalah mengungkapkan gagasan atau pikiran kepada orang banyak atau halayak ya, secara lisan yang pastinya kepada pendengar. Kalau tulisan teks itu kan berupa wacana ya, jadi ini harus diujarkan atau diutarakan. Baik, jenis-jenis pidato sendiri ada berapa? Jenis-jenis pidato itu ada banyak, dan kamu bisa lihat di sini untuk struktur dari pidato adalah, atau jenisnya yang pertama, ini adalah pidato pemerintah, kedua pidato instansi, dan keempat adalah ceramah. Nah, ini sambutannya. Lalu pidato kepemerintahan. Pidato pemerintah adalah berasal dari pemerintah untuk rakyat. Pidato ini berisi informasi resmi menyangkut kebijakan pemerintah. Contohnya pidato pemerintah dalam kenegaraan presiden atau imbauan pemerintah. Kalau sekarang mungkin yang kita sedang relevan atau relate dalam kehidupan kita mungkin pidato perpanjang PKM terus ya, seperti itu. Lalu pidato instansi ialah pidato kesehatan yang memberikan penjelasan tentang penanggulangan COVID-19 ya, dari Dirjen Pajak mengenai buat tata tertib membayar pajak. Ceramah biasanya digunakan pada bidang keagamaan atau kesehatan dan ceramah politik. Nah, untuk pidato persuasif sendiri ialah pesan yang disampaikan kepada sekelompok halayak oleh seorang pembicara yang hadir mempengaruhi pilihan khalayak ya. Nah, untuk metodenya mungkin kalian bisa baca sendiri. Dan di sini Ibu sudah menyiapkan ya. Oke. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya kalian menyimpulkan apa yang sudah Ibu jelaskan. Hanya sampai dengan ini, pengertian pidato persuasif sama yang tadi jenis-jenisnya saja dari yang pertama. Oke. Pertanyaan kedua apa? Pertanyaan kedua adalah ini. Ini adalah pidato Bung Karno. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku. Nah, pada video Bung Karno tersebut, kalian harus menyimak pidato itu dari awal hingga akhir, dan kalian harus membuat pertanyaan juga jawaban sesuai dengan yang ada di dalam video itu. Hanya 5 pertanyaan saja. Dan pertanyaan kedua adalah kalian harus menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Presiden Soekarno tersebut dalam bentuk paragraf ya. Jadi ada 2 pertanyaan. Satu adalah kalian membuat pertanyaan dan jawaban sendiri, dan yang kedua adalah kalian membuat kesimpulan apa yang disampaikan oleh Presiden Soekarno dalam video tersebut. Dan yang video Ibu ini kalian simpulkan. Nanti Ibu akan siapkan kuisnya. Seperti itu saja. Oke,
Untuk pertemuan hari Kamis juga sama, kita belum bisa update karena kan ini masih genap ya, sekarang yang ganjil. Jadi semoga kalian bisa menyimak video-video pembelajaran ini dengan baik. Terima kasih sudah menyimak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjakan soal pada waktunya dan disiplin. Terima kasih.